Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2B akan memberikan tutorial cara cluster database MySQL sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester 4. Sedikit intro dan pemahaman mengenai database MySQL cluster. Cluster adalah kumpulan komponen komoditas yang menyediakan skalabilitas dan ketersediaan dengan biaya yang rendah. Dengan demikian, kita dapat membuat cluster database untuk aplikasi enterprise tingkat tinggi dengan menyimpan dan memproses informasi pada node komoditas. Sedangkan MySQL cluster adalah database cluster in memory yang dirancang untuk high availability dan failover otomatis yang cepat, memungkinkan database terdistribusi antar server satu sama lain dan database dapat tersinkronisasi. Jadi, jika ada perubahan dalam database yang server 1, maka server yang kedua juga akan mengalami perubahan. Nah, langsung saja kita ke videonya untuk cluster database MySQL menggunakan VM dengan ISO Ubuntu Server. Pertama, tahap instalasi. Buka VirtualBox, klik New, akan muncul tampilan seperti berikut. Beri nama pada server Ubuntu yang akan dibuat. Tentukan di mana server Ubuntu akan disimpan. Lalu klik next lagi, dan klik finish. Kemudian buka setting, buka storage, masukkan file ISO Ubuntu Server yang sebelumnya sudah di-download melalui browser. Lalu buka network, ganti net menjadi bridget adapter. Lalu klik OK, klik start untuk segera mulai proses instalasi. Tunggu sebentar. Proses instalasi pertama, pilih bahasa, lalu klik Done pada pengaturan keyboard, klik Done pada tipe instalasi, klik Done pada konfigurasi network, gunakan IP yang sudah diberikan DHCP, klik Done dan kosongi proxy, tunggu proses mirror, lalu klik Done, kemudian enter pada custom storage layout, lalu klik Done. Buat partisi dengan menekan free space, add GPT partition dengan format file pertama yaitu swap dengan ukuran 1 GB. Buat lagi dengan cara yang sama dengan format file ext4, lalu klik done. Kemudian continue, beri nama server, username, dan password dari server Ubuntu yang akan diinstal. Lalu klik done, kemudian klik done lagi, tunggu hingga proses instalasi selesai. Lalu lakukan reboot now. Buka Ubuntu server yang sudah berhasil terinstall. Login menggunakan username dan password yang sudah dimasukkan saat instalasi. Kemudian lakukan proses instalasi Open SSH Server dengan pertama-tama melakukan update menggunakan perintah sudo apt update. Masukkan password, lalu tunggu hingga proses selesai. Install SSH dengan perintah sudo apt install Open SSH spasi server. Tunggu hingga proses selesai. Klik Y. Lalu start SSH dengan perintah sudo systemctl start SSH, enable SSH dengan perintah sudo systemctl enable SSH.
Kemudian cek status SSH dengan perintah sudo systemctl status SSH, dapat dilihat SSH sudah aktif. Kemudian atur perizinan SSH pada firewall dengan perintah sudo ufv allow SSH. Kemudian konfigurasi agar SSH dapat diakses dengan akses root dengan mengawali dengan perintah sudo nano/etc/sshd_config. Kemudian hapus komen pada permit root login, ganti prohibit password menjadi yes. Lalu save file. Kemudian lakukan restart SSH dengan perintah sudo systemctl restart SSH. Selanjutnya adalah install dan konfigurasi MySQL Cluster Manager. Kita masuk ke CD. Selanjutnya kita masukkan key widget, diikuti dengan link MySQL sesuai dengan versi yang kita inginkan. Kita bisa lihat di webnya, lalu kita copy, lalu kita masukkan key widget diikuti dengan link yang sudah kita copy tadi. Kita enter, lalu kita install ndb mgmt. Kita masukkan kode sudo dpkg main i mysql, lalu kita tap, otomatis akan muncul. Lalu kita masukkan password, kita enter. Selanjutnya kita buat folder MySQL cluster. Kita copy, lalu kita klik kanan, lalu kita buat file config.ini, lalu kita masukkan kode yang sudah disediakan. Kode ini digunakan untuk konfigurasi server manager dan server node, di mana server manager itu IP server 1 dan node itu IP server 2 dan IP server 3. Di bagian node kita masukkan IP server 2, di manager kita masukkan IP server 1. Kita copy, karena kita punya 2 node, kita masukkan IP server 3. Kita ganti juga no of replace nya, kita Ctrl X lalu Y, lalu kita jalankan server manager dengan mengakses ndb mgmt. Sukses. Lalu kita membuat layanan atau mematikan server yang sudah berjalan. Sekarang kita buka dan edit file unit system. Kita masukkan kode yang sudah disediakan. Lalu muat ulang konfigurasi manajer sistem menggunakan daemon reload. Lalu enable ndb mgmt nya kembali, lalu jalankan service ndb mgmt, lalu verifikasi apakah ndb cluster manager service sudah berjalan dan hasilnya aktif. Kita masukkan IP node nya, kita masukkan IP node 1 dan 2. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menginstal dan konfigurasi server node 2. Untuk yang langkah pertama yaitu kita change directory dan kita mendownload data binary dari link. Lalu setelah menginstal, kita perlu menginstal dependensi libclass method maker /perl.
Kemudian kita menginstal data node binaries menggunakan dpkg. Lalu kita membuat file konfigurasi untuk server node dan menambahkan teks berikut ke dalam sudo nano /etc/my.jnf. Kita copy saja dan ubah IP-nya menjadi IP dari server master. Lalu kita save. Lalu kita buat data directory pada /usr/local/mysql/data dengan menggunakan sudo mkdir. Lalu kita menjalankan node server menggunakan perintah sudo ndbd. Lalu outputnya seperti ini, dan kita berikan akses untuk server manager. Berikutnya kita akan menambahkan data node daemon agar server node dapat menjalankan MySQL cluster saat setelah reboot. Pertama, matikan nbd as service, lalu buka dan edit file unit systemd, dan pastekan kode berikut. Jadi kita copy saja, lalu save. Lalu reload kembali dengan menggunakan sudo systemctl daemon strip reload. Lalu kita mengaktifkan layanan yang baru saja dibuat sehingga daemon dapat dimulai saat reboot. Lalu kita jalankan service ndbd dan kita verifikasi bahwa cluster server sudah jalan. Outputnya seperti berikut: active running. Lalu kemudian langkah yang kelima yaitu kurang lebih sama seperti langkah sebelumnya. Jadi ini kita menginstal dan konfigurasi cluster node server yang ketiga. Yang tadi server 2, yang ini server 3. Yaitu konfigurasi dan menjalankan MySQL cluster. Yang pertama kita masuk ke CD dulu. Setelah itu ketika kita ketikkan wget dan salin link yang ada di dep bundle-nya. Kita salin sesuai dengan versi yang kita punya. Kita tunggu sampai 100%. Jika udah, kita ketikkan mkdir install untuk mengekstrak dep bundle-nya ke dalam folder install ya. Setelah udah selesai, kita langsung ketikkan tar min xvf MySQL cluster sesuai dengan versi yang kita punya. Setelah udah selesai, kita ketikkan cd install untuk menginstal dependensi MySQL clusternya. Setelah selesai, kita update.
Kita tunggu dahulu, lalu kita ketikkan sudo apt repository universe. Kita tunggu. Setelah kita selesai, kita masukkan juga sudo apt repository multiverse. Setelah udah, kita update lagi. Setelah udah semuanya selesai, kita masukkan widget arsip Ubuntu-nya sesuai sama versi yang kita punya ya. Setelah udah, kita masukkan sudo dpkg-i. Setelah udah semuanya selesai, sudo apt install lemicap 2. Setelah semuanya sudah berhasil diinstal, kita masuk ke instalasi dependensi tambahan yang ada pada folder install. Mulai kita dari MySQL common sesuai dengan versi kita. Terus ada MySQL cluster community client plugin sesuai dengan versi kita juga ya. Lalu jangan lupa ketikkan sudo dpkg-i MySQL cluster community client core sesuai dengan versi kita juga. Terus juga kita ketikkan sudo dpkg-i MySQL cluster community client sesuai dengan versi kita juga. Kita bisa lihat di yang kita udah ketikkan ls-l, semuanya data udah muncul. Kita tinggal kopas aja, sesuaikan sama dengan yang di webnya. Kita ketikkan juga sudo dpkg-i MySQL client sesuai dengan versi kita. Pokoknya semuanya sesuai dengan yang ini ya. MySQL cluster community server core sesuai dengan versi kita juga. Terus yang terakhir MySQL cluster community servernya sesuai dengan versi kita juga. Setelah selesai, kita akan masuk ke konfigurasi MySQL clusternya. Kita masukkan password, kita pilih yang recommended, kita oke. Setelah semuanya selesai, jangan lupa kita cek satu persatu dahulu apakah semua dependensinya udah masuk. Udah kita ketikkan semua mulai dari awal. Setelah kita udah memasukkan semuanya, kita bisa ketik systemctl restart. Jadi kita merestart untuk bisa menjalankan untuk yang selanjutnya. Setelah semuanya udah selesai, maka kita bisa meneruskan untuk memverifikasi di langkah yang selanjutnya. Di sini saya akan memberikan cara verifikasi koneksi cluster database MySQL. Saya mulai cara verifikasi yang kedua dengan ndb mgm dengan mematikan show dua status. Ini untuk melihat koneksinya 192.168.326. Untuk IP yang kita lihat 192.168.3.164. Dan cara yang pertama adalah masuk melalui MySQL-nya langsung dengan MySQL min root min p show engine ndb status. Kita lihat ada output yang seharusnya ndb cluster name connection. Untuk keluar Ctrl C. Oke, langkah selanjutnya kita akan uji coba query. Pertama kita akan show database untuk melihat apa saja database-nya. Bisa dilihat di situ belum ada database minimarket
kita akan coba membuat database minimarket. Lalu kita show database lagi, bisa dilihat ada database minimarket. Langkah selanjutnya adalah use minimarket. Langkah selanjutnya membuat table, create table product. Jangan lupa memasukkan engine NDB cluster. Kita copy saja dan paste. Kita show table. Ada table product di database minimarket. Kita coba masukkan query insert. Masukkan select from product. Itu nampak Indomie harganya 3.000, murah sekali. Oke, sekian, terima kasih.